Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus untuk memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang agung dan mulia, Allah yang senantiasa memberkati, memelihara dan menopang hidup kami. Kami mengakui dan menyadari di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa sesungguhnya kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Itu semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebagai perwujudan kasih kami kepadamu ya Tuhan, kami mau meneduhkan hati, pikiran, dan perasaan kami pada saat ini untuk disapa, diterangi, diajar, dinasihati oleh Tuhan melalui kebenaran Tuhan. Dan saat ini kami rindu supaya Roh Kudus yang bekerja menguasai hati, pikiran, dan perasaan kami, supaya kami boleh menerima, mengerti, dan mengaplikasikan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari Paskah. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk bersama-sama membuka dan membaca Alkitab dari kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara dan diharapkan untuk menyimaknya dengan baik. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Demikianlah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saya bacakan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dikatakan bahwa yang berbahagia adalah kita yang taat dan setia membaca, merenungkan firman Tuhan dan yang menghidupinya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan ini saya rindu untuk membagikan satu bagian firman Tuhan dengan tema yang sederhana. Namun jika kita lakukan secara konsisten sebagai gaya hidup, akan membawa berkat dan pembaharuan secara total di dalam kehidupan kita, yaitu mengucap syukur dalam segala hal. Bagi saya secara pribadi, mengucap syukur dalam segala hal adalah hal yang akan terus relevan untuk dipertanyakan dan dijawab oleh semua orang Kristen di segala abad dan tempat, termasuk di dalamnya di tengah pandemi virus corona saat ini. Untuk mengawali perenungan kita di pagi ini, timbul satu pertanyaan. Mengapa Paulus dalam suratnya menasihatkan jemaat di Tesalonika supaya mengucap syukur dalam segala hal?
Bukankah kalau kita membaca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 1 sampai 15, 1 Tesalonika 1 ayat 6, 1 Tesalonika 3 ayat 1-13 dikemukakan bahwa orang percaya di Tesalonika sedang mengalami penindasan, penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang tinggal di Tesalonika dan Berea, sehingga membawa penderitaan dan kesusahan bagi mereka. Bukankah ini sesuatu hal yang kontradiktif? Bukankah ini suatu bukti bahwa Paulus tidak mengerti konteks pembacanya pada waktu itu? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang benar bahwa Paulus sebagai perintis jemaat di Tesalonika tahu betul bahwa kondisi, bahwa konteks pada waktu itu kurang kondusif, yaitu terjadinya penganiayaan yang pada akhirnya mempengaruhi seluruh aspek hidup jemaat di Tesalonika. Namun justru karena itulah Paulus mengutus Timotius dan menasihati mereka agar terus bertekun dalam kerohanian yang hidup dan dewasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apabila kita perhatikan 1 Tesalonika pasal 5 ayat 12 sampai 22, perintah mengucap syukur dalam segala hal ada dalam bingkai 15 perintah, 15 imperatif bagi jemaat di Tesalonika, termasuk di dalamnya berdoa dan bersukacita senantiasa. Hal ini dimaksudkan untuk mengarahkan segala tindak tanduk kehidupan orang percaya di Tesalonika sehingga menjadi jemaat yang terus bertumbuh, terus menghasilkan buah-buah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita perlu menggarisbawahi ada 3 pernyataan penting di sana. Yang pertama adalah mengucap syukurlah. Yang kedua, dalam segala hal. Yang ketiga, yang dikehendaki oleh Allah. Kata mengucap syukurlah dalam nats yang kita baca tadi, itu dalam bentuk imperatif atau perintah. Kalau perintah biasanya itu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Agak berbeda dengan kata undangan misalnya. Kalau undangan itu masih diberikan kesempatan bagi kita untuk memilih, untuk mempertimbangkan apakah kita mau hadir atau tidak. Namun kata perintah itu menunjuk kepada satu keharusan, kewajiban, dan tuntutan Tuhan bagi orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, beberapa orang memaknai bahwa mengucap syukur adalah perintah Allah bagi orang percaya yang harus terus-menerus dilakukan. Mengucap syukur adalah sikap dasar dan buah dari keberimanan seseorang. Mengucap syukur adalah pengakuan akan kedaulatan Tuhan di dalam hidupnya. Mengucap syukur adalah pengakuan
bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah penguasa sejarah, pengendali sejarah. Dia adalah Alfa dan Omega. Mengucap syukur adalah merupakan kepuasan atas apa yang diputuskan, direncanakan, dianugerahkan, dan diizinkan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Seraya kita meyakini bahwa semua maksud dan pekerjaan Tuhan bagi umatnya adalah baik adanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata yang kedua yang perlu kita perhatikan bersama adalah dalam segala hal. Dalam segala hal menunjuk kepada keutuhan, keseluruhan hidup kita secara komprehensif. Hal ini menunjuk kepada semua hal yang kita alami, apakah itu menyenangkan atau tidak menyenangkan, kegagalan atau kesuksesan, sakit atau sehat, suka maupun duka, baik yang dimengerti maupun yang tidak dimengerti. Secara pribadi, ketika mendengar dalam segala sesuatu, hati saya sebenarnya merinding, tersentuh, dan terpesona. Bagaimana tidak? Pada umumnya orang bisa mengucap syukur kepada Tuhan ketika segala sesuatu berjalan dengan baik, ketika segala sesuatu berjalan dengan harapan, ketika semuanya baik adanya menurut pandangan manusia. Namun hanya segelintir orang yang dapat mengucap syukur secara konsisten di saat segala sesuatu tidak sesuai harapan, tidak menyenangkan, menderita, dan mengalami hal buruk dalam pandangan manusia. Secara manusiawi, kita lebih mudah untuk bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu ketika segala sesuatu itu tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada orang yang menyalahkan situasi dan kondisi. Ada orang yang menyalahkan orang lain. Bahkan ada juga orang yang bahkan sampai menyalahkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita perhatikan di dalam Alkitab, kita dapat belajar dari beberapa tokoh, yaitu manusia biasa yang sama seperti kita. Yang pertama kita bisa melihat Ayub, di mana ketika ia kehilangan harta, popularitas, keluarga, handai taulan, kesehatan, ia tetap mampu bersyukur kepada Tuhan dan berkata, terpujilah Allah yang memberi dan mengambil. Dalam pergumulan Ayub bersama dengan Tuhan, dia tetap pada keputusan akhir untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa melihat Raja Daud. Jikalau kita membaca Mazmur 9 ayat 1 sampai 2, di sana kita bisa melihat bahwa Daud pernah mengalami situasi keadaan yang sangat memprihatinkan, yang sangat buruk, di mana ia kehilangan putranya. Namun bagaimana Daud menyikapinya?
Jikalau kita lihat di sana Daud tetap mampu bersyukur dan memuji Tuhan. Alkitab berkata bahwa Daud selalu melihat ke depan. Dan yang paling menarik, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, adalah teladan Paulus yang memesona dan membuat tersentuh para pembaca firman Tuhan yang ditulisnya. Bagaimana tidak? Jikalau kita lihat dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Baru, ia adalah seorang hamba Tuhan yang banyak berjerih lelah dalam pelayanan, banyak menderita, disesah, kerap kali tidak tidur, kerap kali dalam bahaya maut, dilempari dengan batu, masuk keluar penjara, dan terdampar dalam pelayanannya. Tetapi yang menarik, dari mulut Paulus tidak pernah keluar satu kata pun tentang keluhan, tentang gerutuan kepada Tuhan. Justru dari dalam penjara, Paulus memberi motivasi kepada jemaat di Filipi agar mereka senantiasa bersukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya sering mengikuti fenomena yang terjadi di dunia maya, FB, Instagram, dan YouTube. Dan tanda kutip, beberapa orang memandang bahwa stay at home, tinggal di rumah, itu adalah seperti penjara bagi manusia. Tidak bisa kemana-mana, tidak bisa beraktivitas, seolah-olah segala sesuatunya dibatasi. Namun yang menarik adalah bahwa walaupun beberapa orang menganggap dirinya seperti terpenjara di rumah, namun ada orang-orang tertentu yang bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang positif dan kreatif. Mereka menyemangati, mereka mengajak orang-orang untuk selalu berpikir positif. Saya pikir ini adalah sebuah nilai yang harus terus dipertahankan orang Kristen, bahwa dimanapun dia berada, dia harus menjadi pribadi yang mengajak orang lain untuk terus optimis, positif, dan bersukacita apapun kondisi yang dia alami. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika supaya mengucap syukur dalam segala hal, itu tidak hanya sebatas pembinaan secara dogmatis, teoritis, atau yang kita kenal sekarang kuliah teologi Kristen. Bukan hanya teoritis. Tentang hal itu kita tidak meragukan kompetensi Paulus. Ia adalah seorang Farisi, ia sangat piawai, ia sangat berhikmat. Ia tergolong sebagai hamba Tuhan yang sangat berhasil dari dulu sampai sekarang. Namun jika kita perhatikan di dalam Alkitab, Paulus lebih jauh menasehati jemaat di Tesalonika dengan percontohan hidup, dengan teladan. Bagi saya, Paulus sebagai model bagi jemaat di Tesalonika. Dari mana kita tahu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus? Dalam konteks kitab 1 Tesalonika, kata mengucap syukur di sana ditulis 4 kali. 1 Tesalonika 1 ayat 2 di sana dikatakan kami selalu mengucap syukur. Yang dimaksud di situ ada Silwanus,
Paulus dan Timotius. 1 Tesalonika 2 ayat 13, kami tidak putus-putusnya mengucap syukur. Kemudian 1 Tesalonika 3 ayat 9, sebab ucapan syukur apa yang akan kami persembahkan. 1 Tesalonika 3 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala. Selanjutnya kata mengucap syukur dalam 2 Tesalonika 1 ayat 3, di sana dikatakan wajib mengucap syukur. 2 Tesalonika 2 ayat 13, kami harus selalu mengucap syukur. Menarik. Paulus sebagai pionir jemaat di Tesalonika, dia mengajar warga jemaatnya bukan hanya secara teori, tetapi juga melalui hidupnya. Dia bukan hanya berbagi pengetahuan, berbagi ilmu, berbagi untuk mengubah karakter, tetapi dia juga berbagi hidupnya yang telah diubah dan dibaharui oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kata ketiga yang perlu menjadi perhatian kita adalah kehendak Allah. Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa kehendak Allah adalah kemauan, dambaan, dan harapan Tuhan. Tuhan mau umatnya mengucap syukur kepadanya dalam segala hal. Ucapan syukur yang tulus, murni adalah salah satu hal yang menyenangkan Tuhan. Agar kita hidup sesuai dengan kehendaknya, seorang pemotivator rohani pernah mengatakan demikian. Ada 1000 alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur. Namun ada 1001 alasan bagi kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Dan salah satu alasan yang paling kokoh adalah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib yang telah menyelamatkan kita. Jikalau kita membayangkan bagaimana Tuhan Yesus Kristus mengalami penderitaan secara fisik, secara psikis, dan secara spiritual demi keampunan dosa kita, maka saya tidak percaya Bapak Ibu Saudara sekalian akan terus mengalirkan ucapan syukur kepada Tuhan. Jika demikian, adakah manfaat jika orang Kristen memiliki gaya hidup yang mengucap syukur? Jikalau kita perhatikan di dalam Alkitab, dan tidak semuanya dapat saya rangkumkan pada saat, tapi setidaknya ini bisa mewakili. Yang pertama, bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, maka itu akan mendatangkan berkat. Itu akan menyelamatkan. Itu akan menguduskan. Itu akan meluluhkan hati Tuhan. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, maka iman kita sedang didewasakan, sedang diajak untuk terus bertumbuh dan berbuah ke arah kepenuhan Kristus. Secara psikologis, orang yang mengucap syukur akan lebih positif, akan lebih antusias, akan lebih optimis, dan survive di tengah kesulitan. Seorang teolog mengatakan bahwa hati yang bersyukur
dan pujian memberi kekuatan untuk mengatasi segala sesuatu. Bagi saya, orang yang mengucap syukur dalam segala hal akan mengalami Tuhan. Dia akan melihat bahwa Tuhan ada di sana dan dia tidak pernah berdiam diri dalam situasi apapun. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di tengah pandemi COVID-19, mengucap syukur dalam segala hal adalah mungkin sesuatu yang sulit bagi kita. Namun jika kita terus mengarahkan hati, pikiran, dan perasaan kita kepada Kristus, seraya membiarkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka kita akan dimampukan. Di sepanjang sejarah gereja kita melihat bahwa penderitaan dan kesesakan tidak mematikan potensi orang percaya untuk mengalirkan ucapan syukur kepada Tuhan. Kesulitan tidak bisa mendikte orang percaya agar tidak bersyukur kepada Tuhan. Itu sebabnya marilah kita belajar dan melatih diri untuk mempraktikannya agar kita semakin memahami bahwa segala kesulitan dan kesusahan yang harus dialami adalah bagian dari proses pembelajaran agar kita terus bisa bertumbuh dalam kedewasaan yang sejati, sehingga kita bisa menjadi semakin kuat melangkah maju di dalam Tuhan. Akhir kata, selamat bersyukur, karena bersyukur adalah kehendak Tuhan bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.